Prodi Pendidikan Matematika semester 2 dengan NIM 2411007. Di sini saya akan membahas tentang soal yang ada di buku Aswaja 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lailatul Nurjana dengan NIM 241001007, Prodi Pendidikan Matematika semester 2. Di sini saya ada tugas untuk membuat video pada mata kuliah Aswaja 1 dengan dosen pengampu Bapak Mas Tajuddin Ahmad M.Hum. Baik, di sini saya akan menjawab soal pada bab 5 ya, tentang tasawuf aswaja. Soal nomor 2 dan nomor 3. Langsung saja kita ke soal yang nomor 2. Apakah yang dimaksud dengan thariqat? Jawabannya adalah thariqah terambil dari akar kata toroqa yang secara bahasa bermakna mengetuk. Pada awalnya, thariqah sering didefinisikan sebagai seluruh jalan mendekatkan diri kepada Allah dengan mengamalkan perintah dan menjauhi larangan. Seiring berlalunya waktu, thariqah didefinisikan sebagai kumpulan para shalik yang dinisbahkan kepada salah satu syekh tertentu dengan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan khusus dalam bermujahadah. Mereka berkumpul di dalam zawiyah, rubat, dan qaniqah, atau mereka terkumpul secara teratur dalam momen-momen khusus. Mereka mendirikan majelis ilmu dan zikir dengan teratur. Sejarah masuknya thariqat ke Indonesia. Masuknya Islam ke Nusantara diyakini bersamaan dengan masuknya thariqat. Para sejarawan berpendapat bahwa corak sufistik adalah salah satu hal yang membuat penduduk Nusantara tertarik pada Islam, karena tradisi Hindu dan Buddha yang kaya dimensi metafisik dan spiritualitas dianggap lebih dekat dan mudah beradaptasi dengan tradisi thariqat yang dibawa para wali. Proses islamisasi di Indonesia berada di India yang cenderung melalui penaklukan dan tekanan. Pengaruh thariqat dalam islamisasi didukung oleh temuan sejarah bahwa Islam sudah masuk ke Nusantara sejak abad ke-7 Masehi, namun baru menjadi agama masyarakat Nusantara pada penghujung abad ke-14 atau awal abad ke-15, seiring kemasan perkembangan tasawuf akhlaki yang ditandai dengan munculnya aliran-aliran thariqat di Timur Tengah. Fase ini dimulai sejak Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali yang merumuskan konsep tasawuf moderat yang memadukan keseimbangan unsur akhlak, syariat, dan filsafat. Kemudian muncul pusat-pusat pengajaran tasawuf yang dipimpin oleh para sufi terkemuka seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, pendiri thariqat Qadariyah, Syekh Hajmuddin Kubro, pendiri thariqah Kubrawiyah, Syekh Abdul Al-Hasan Ali Syadzili, pendiri thariqah Sadziliyah, Ahmad Arfaiyah, Syekh Bahauddin An-Nasabandiyah, pendiri thariqah Nasabandiyah, dan Syekh Abdullah Arsyatari, pendiri thariqah As-Satariyah. Thariqat-thariqat ini kemudian menyebar ke seluruh dunia termasuk Nusantara melalui para penyebar agama Islam. Terjadi pada abad ke-17 sampai 18 bersamaan dengan orang-orang Jawa yang naik haji. Hingga saat ini diperkirakan ada kurang lebih 44 thariqat yang telah ada dan tersebar di seluruh Indonesia. Soal nomor 3, dalam thariqat terdapat mursyid, murid, dan metode atau manhaj.
Jelaskan syarat-syarat mursyid. Jawabannya adalah wajib para murid mengetahui bahwa mursyid benar-benar bersambung sanadnya hingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini disebabkan ia bisa mendapatkan luapan madad dari Rasulullah akan sampai kepadanya hanya melalui mursyid yang mempunyai sanad yang bersambung hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun sebagian di antara syarat-syarat mursyid adalah: 1. Menguasai ilmu-ilmu yang dibutuhkan oleh murid seperti ilmu fikih dan akidah. Sekedar bisa menghilangkan subhat yang ada pada murid sehingga ia bisa mencukupkan bertanya kepada gurunya, bukan bertanya kepada orang lain. 2. Mengetahui hati-hati yang sempurna, adab-adabnya, hawa nafsu dan penyakit-penyakitnya, dan cara menjaga kesucian hati. 3. Mempunyai sifat belas kasih terhadap kaum muslimin, terutama para murid-muridnya. 4. Menutup aib-aib muridnya yang ia ketahui. 5. Menjaga diri dari mengambil manfaat pribadi dari harta muridnya. 6. Melakukan apa yang ia perintahkan dan menjauhi apa yang ia larang agar perkataannya bisa sampai ke hati pendengar. 7. Tidak bermujalasah bersama mereka kecuali sekedar hajat. 8. Perkataannya bersih dari campuran hawa nafsu. 9. Tidak terlalu mementingkan hak dirinya seperti hak untuk dihormati dan dimuliakan. Seperti itulah syarat-syarat mursyid. Ada 9. Sekian jawaban dari saya menurut buku pada buku Aswaja 1. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada syarat mursyid, salah satunya ayakuna ma'zunan min syekhihi fil irsyad. Syarat mursyid diantaranya adalah ma'zunan, diizinkan. Jadi ini kalimat izin itu kalau dalam bahasa Indonesia kan kalau diizinkan tuh dibolehkan. Izin ya, saya mau pulang, sok gitu ya. Kalau izin dalam bahasa Arab itu bisa amrun, artinya diperintahkan dari atas. Seperti Nabi biiznillah, Nabi menjadi Nabi dan Rasul dakwah itu biiznillah, diperintahkan. Maksud izin itu adalah perintah, bukan Nabi yang minta, ya Allah aku pengen dakwah, silahkan diizinkan, begitu. Jadi mana izin itu beda antara bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Bahasa Arab yang maksud izin itu adalah perintah. Jadi ketetapan kaidah yang baku, yang jelas bahwa mursyid itu tidak boleh ngangkat dengan dirinya sendiri atau diangkat oleh muridnya. Tapi mursyid itu ayakuna ma'zunan min syekhihi, diperintahkan oleh mursyid sebelumnya fil irsyad untuk memberikan bimbingan. Itu mursyid yang umum. Mau walinya abdal posisi mursyid itu, mau nujaba, mau nukoba, sama begitu. Tapi kalau mursyidnya yang posisi yang sultan aulia itu, di samping ditugaskan oleh mursyid sebelumnya, diperintahkan juga ditugaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara ruhaniyah. Itu yang membedakannya. Jadi mursyid tersebut di samping ditugaskan oleh mursyid sebelumnya juga berjumpa dengan Nabi, dan Nabi menugaskan dirinya untuk memberikan bimbingan dan dakwah kepada umat. Itu yang membedakan. Jadi mursyid yang umum ditugaskan oleh mursyid sebelumnya. Mursyid yang sultan aulia itu Rasulullah SAW menugaskan, mengizinkan itu mentugaskan, membimbing umat dan mendakwahkan agama. Mursyid itu berkelas-kelas. Nah, mursyid yang tertinggi namanya kamil mukamil, yang sempurna dan sempurna bagi dirinya, menyempurnakan murid-muridnya. Ya, kamil mukamil, kamilun mukamilun, itu mursyid tertinggi.
Nah, mursyid tertinggi itu salah satu syaratnya ayakuna ma'zunan min syaihihi fit tarbiyah atau fil irsyad. Ditugaskan menjadi mursyid oleh mursyid sebelumnya. Nah, itulah mursyid yang kamil mukamil. Jadi kalau ada satu kasus dalam sebuah thariqah, tapi mursyid sebelumnya tidak memandatkan siapa pelanjutnya, itu ya. Maka sebetulnya kewajibannya itu adalah untuk mencari mursyid di tarekat yang lain, jangan gengsi. Kalau ikhlas dalam bertarekatnya, nggak ada yang gengsi, carilah. Karena pasti mursyid itu ada, jangan mempertahankan dalam kelompoknya. Nah, maka di sini kita harus luas pandangan kita, ya. Pemahamannya harus luas, kebersihan hatinya harus terjaga. Karena mursyid itu adalah satu ketetapan, ya, yang pasti. Tanpa bimbingan mursyid, maka murid akan rusak adanya. Tidak boleh murid yang bukan mursyid maksa-maksa jadi mursyid. Itu keluar dari kaidahnya para